Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, saya Ratnasari, guru SMAN 6 Tambun Selatan. Ini adalah aksi nyata saya dengan topik kurikulum merdeka, dengan mengambil judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Modul pertama, bahasannya mengenai makna kurikulum dalam pendidikan. Apa aja di modul 1 yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Mengapa sih kurikulum perlu berubah? Nah, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Kita masuk ke pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Nyatanya, lebih dari sekadar itu, karena kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi, kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Peran kurikulum berguna untuk pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. 4 komponen kurikulum menurut Rob Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Ketiga, metode cara. Yang keempat, evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalkan dalam kerangka yang pertama, mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Transformasi pembelajaran. Dalam proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation Development, tidak hanya terdiri dari kognitif, sikap, dan psikomotorik, tapi ada nilai value atau nilai. Ini adalah pondasi atau prasyarat yang diperlukan murid saat ini. Kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, serta sosial emosional berguna untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar, adaptasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pendidikan dengan paradigma baru itu adalah penguatan kompetensi dengan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi, tetapi konten dan materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan kepada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Diharapkan murid nanti dapat memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ini demi menuntun kodrat murid-murid kita. Pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus untuk mengikuti, belajar, dan memahami tren kehidupan murid kita agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Nah, apa sih maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Saya mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara.
Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 3 pilar pendidikan. Yang pertama, peran orang tua. Yang kedua, peran masyarakat. Yang ketiga, peran sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid, maka semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan karena konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal-hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologi. Mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah pusat? Karena banyak faktor, salah satunya letak keberadaan sekolah. Ada yang sekolahnya dekat dengan perkotaan, pemukiman padat, ada yang berada di daerah dekat pantai, pegunungan, dan sebagainya. Faktor selanjutnya, perubahan yang terjadi di sekitar sekolah. Dalam kurun waktu 1 tahun belakangan, apa saja yang sudah terjadi perubahan-perubahan di sekitar lingkungan sekolah. Faktor selanjutnya, ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah. Lalu faktor selanjutnya, keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda-beda, bahkan murid pun berbeda-beda. Pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tak sama karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Cara melakukan adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. KOSP dirancang setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, gurulah atau kitalah yang terus beradaptasi, mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Modul yang kedua akan membahas pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada beberapa poin. Yang pertama nanti prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, serta struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan dengan konteks hidup. Yang kelima, mengarah masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau yang disingkat sebagai CP ini dulu setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran memuat 2 hal, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase. Struktur dan pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka membuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disingkat sebagai P5. Pemerintah pusat sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional pendidikan, tapi bukan berarti kita tidak mengembangkannya. Sekian, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.
Bagaimana Bapak dan Ibu guru menyikapi perubahan kurikulum yang terjadi dalam dunia pendidikan kita? Isi di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.